Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi kepada semua rekan-rekan dosen, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ya, bagaimana tips menggunakan salah satu features di LMS kita yang namanya itu lesson. Nah, tapi ini mungkin versi sederhananya saja karena saya juga belum terlalu mahir menggunakannya. Jadi yang versi simpelnya mungkin yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini. Nah, seperti biasa setelah masuk ke dalam ILMS kita, kemudian kita masuk ke kelas yang kita inginkan dan kita akan membuat satu materi misalnya. Kita bisa lihat di sini seperti biasa ya Bapak Ibu, kita ulangi coba dari awal. Misalnya untuk pertemuan kedua di topik 2 ini kita akan menambahkan satu materi tapi berbentuk lesson gitu ya. Nah, di sini add activity or resource itu kita pilih lesson, kemudian seperti biasa kita pilih add. Nah, kemudian kita mau beri judul apa, misalnya materi 1. Materi 1. Ini kita biarkan saja ininya pengaturan defaultnya kita biarkan saja, kecuali kalau Bapak Ibu mau mengubah restrict access ataupun activity completion-nya, silahkan nanti berdasarkan kondisi yang ingin Bapak Ibu tentukan untuk materi ini ataupun materi yang Bapak Ibu buat begitu ya. Ini saya biarkan saja. Kemudian save and display seperti biasa. Nah, di sini kemudian tertampil di layar kita seperti ini, ada edit, kemudian ada import question, add cluster, add content page, kemudian question page. Saya biasanya pakai yang versi simpelnya saja dengan menambahkan content page. Content page ini nanti bisa kita isi dengan materi kita. Misalnya kalau dalam satu presentasi misalnya ada pendahuluan, misalnya seperti itu, pendahuluannya tentang apa, misalnya materinya pendahuluan tentang apa itu toksikologi misalnya. Terus kemudian kita berikan materinya, toksikologi adalah, kita cepat saja ya Bapak Ibu, bla 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 bla, kita lanjutkan. Kemudian materinya ini, kemudian cabang ilmu toksikologi misalnya ada berapa, misalnya 1. Nah, kalau kita mau buat seperti ini, kita bisa gunakan features ini ya Bapak Ibu. Ada order list, ini 1, misalnya toksiko kemudian toksiko dan lain-lain. Nah, begitu selanjutnya. Nah, ini materinya sudah kita tulis di sini. Materi kita sudah kita tulis. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada description. Description ini nanti menunjukkan arah dari page kita ini mau ditampilkan kemana. Kita tulis di sini next. Untuk yang jam ini berarti kita arahkan kemana, setelah ini mahasiswa itu kita arahkan ke materi berapa ataupun ke soal keberapa. Nah, ini bisa di setting di sini di jam this page. Nah, ini kita biarkan saja dulu, nanti kita atur setelah materi yang kita tulis selesai. Lalu kita save page di sini. Nah,
kalau Bapak Ibu ingin menambahkan materi lagi, silahkan seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan kuis yang gunanya itu untuk mengevaluasi apakah mahasiswa itu membaca atau tidak materi yang kita sajikan. Jadi itu kita bisa evaluasi dengan menggunakan ini question page. Jadi kita menambahkan question page, jadi istilahnya semacam kuis gitu ya, kuis kecil-kecilan gitu lah. Setelah membaca materi, kemudian kita pastikan bahwa mahasiswa membaca dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tentang materi kita tadi. Nah, di sini ada banyak sekali tipe pertanyaan yang bisa dibuat. Di sini ada essay, matching, multiple choice, kemudian numerical, short answer, true false dan sebagainya. Silakan nanti dicoba-coba saja. Kita coba ini. Kalau saya biasanya lebih sering ini essay karena ingin melihat gitu ya bagaimana pemikiran dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah membaca materi kita tadi. Nah, ini kita tambahkan at the question page. Kita tulis misalnya pertanyaan 1. Kita tuliskan pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan toksikologi. Nah, nanti kan mahasiswa akan memberikan jawabannya gitu ya. Nah, ini kita biarkan saja dulu, next page. Nah, ini skor kalau misalnya Bapak Ibu mau setting skornya untuk satu soal itu berapa. Misalnya Bapak Ibu mau membuat 5 soal misalnya. 5 soal dari skor 100, maka satu soalnya kita kasih 20 poin misalnya. Kita save. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, nanti ini saya coba bikin 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan saja, nanti ini akan berkaitan sama setting berikutnya ya. Misalnya saya kasih lagi kita beri dulu judul pertanyaan 2. Apakah hubungan antara toksikologi dengan ilmu lainnya? Atau jelaskan. Jelaskan hubungan antara toksikologi dengan ilmu lainnya, kemudian bisa juga misalnya berikan minimal 1 contoh bisa. Sama, karena kita tadi mau buat 5 soal, jadi kita berikan 20 poin untuk setiap penjelasan ataupun jawaban dari pertanyaan itu. Kita save page. Nah, nanti sudah sudah tertata seperti ini, sudah tertata misalnya ada pendahuluan materinya, kemudian pertanyaan 1, pertanyaan 2. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita setting ininya, jamsnya. Jadi jamsnya ini seperti peta gitu ya, seperti peta perjalanan gitu, perjalanan materi kita ini dari A mau ke B, dari B mau ke C, jadi seperti itu. Nah, ini kita setting. Tadi di sini tulisannya jamnya to this page. Nah, ini kita setting jamnya to pertanyaan 1. Jadi setelah membaca materi, si mahasiswa bisa masuk ke pertanyaan 1. Nah, sama untuk pertanyaan 1 juga kita setelah mahasiswa menjawab pertanyaan 1, kita ingin mahasiswa ke pertanyaan 2. Nah, kita ingin pertanyaan 2, jadi di sini di jam ini kita setting pertanyaan 2. Kemudian kita save page.
Setelah itu yang terakhir, kalau misalnya pertanyaan ini terakhir, kita bisa set ini sebagai end of lesson, kita setting di sini. Ini berarti akhir dari perjalanan materi ataupun pertanyaan-pertanyaan di lesson 1. Jadi seperti itu. Save page. Oke, jadi kita lihat previewnya Bapak Ibu ya. Nah, previewnya seperti ini. Jadi kita akan membaca materi yang sudah kita sajikan, kemudian kita bisa lihat di sini ada pilihan next yang sudah kita buat tadi. Kemudian, nah, setelah next tadi, yang keluar adalah kuis pertama atau pertanyaan pertama tadi, apa yang dimaksud dengan toksikologi. Nah, kita nanti mahasiswa bisa menjawabnya di sini, kemudian bisa submit di sini. Misalnya kita jawab di sini. Nah, setelah itu bisa disubmit. Nah, setelah disubmit, nanti muncul lagi pertanyaan yang kedua, karena tadi kita buat 2 pertanyaan gitu. Jelaskan hubungan antara toksikologi dengan ilmu lainnya, berikan minimal 1 contoh. Misalnya kita jawab sembarang saja dulu, ini contoh. Oke, kita submit. Nah, jadi seperti itu previewnya Bapak Ibu. Jadi congratulations, end of lesson reach. Jadi sudah selesai gitu. Jadi sampai di situ dulu mungkin tips-tips yang saya bisa berikan untuk membuat ini lesson yang simple gitu ya. Lesson simple untuk bahan materi kita yang bisa kita gunakan di ILMS. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.